apapun masalah kita, apapun yang membuat kita terkendala hari ini sehingga hilang senyum dan kebahagiaan pada diri kita, maka ingat bahwa apa yang kita rasakan hari ini, ujian yang kita pikul hari ini, sebenarnya itu masih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita bertakbir di saat kita memulai sholat? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hati mesti membesarkan Allah, bahwa tidak ada satupun yang besar di dunia ini kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Engkau saja yang besar ya Allah, yang lain kecil. Ujian ini kecil, kesusahan ini kecil, semuanya kecil, tidak ada yang besar kecuali Engkau ya Allah. Kita berpacu berlomba mencari kebahagiaan. Kebahagiaan apa yang sedang kau cari di dunia ini? Kau menguas rezeki, banting tulang, peras keringat, mencari harta, menumpuk harta, bahwa kita beranggapan bahwa kebahagiaan itu asalnya dari harta. Ketika uang ada di tangan, maka kebahagiaan bisa kita beli. Tidak, wahai saudaraku. Berapa banyak orang kaya yang tak bahagia? Berapa banyak orang kaya yang sengsara? Berapa banyak orang kaya yang tak merasakan ketenangan di dalam hatinya? Hari ini kita berkutat mencari kebahagiaan, membangun keluarga, anak istri, karena kita beranggapan bahwa keluarga adalah sumber kebahagiaan. Tidak. Berapa banyak orang yang hancur rumah tangganya karena tak bahagia? Hari ini orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bersumber dari pangkat jabatan, kekuasaan yang ada di dalam tangan. Lalu berapa banyak orang yang berkuasa yang pada akhirnya berakhir di dalam penjara karena tak apa? Karena tak bahagia, karena tak tenang, karena tidak memperoleh ketenangan di dalam jabatan, genggaman, di dalam genggaman tangan. Lalu di mana letak kebahagiaan itu? Harta tidak menjamin kebahagiaan, kekayaan apalagi, keluarga tidak menjamin ketenangan, pangkat dan jabatan yang berada dalam genggaman tangan pun tidak bisa memberikan kebahagiaan. Lalu apa yang membuat kita bahagia hidup di dunia ini? Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai langkah awal, khatib tidak akan pernah bosan dan tidak akan lupa untuk mengingatkan mulai dari kami pribadi dan untuk kita semua bahwa mari sama-sama senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sebaik-baik bekal yang nanti akan kita bawa di saat kita menghadap kepada Allah selain daripada takwa dan rasa takut yang ada pada diri kita. Mentaqarrabkan diri, intisalu nawamirillah wa yajtanibun nawahi, memakai nikmat Allah, memakai segala apa yang diberikan Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua orang sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan, dengan semua apa yang dia lakukan hari ini. Semua orang berkutat dengan pekerjaannya, semua orang sibuk dengan kesibukannya, semua orang habis waktunya hanya untuk mencari dunia, mengais rezeki, mencari demi sesuap nasi. Banyak orang yang sempat menyempatkan waktunya. Berapa banyak orang yang mempersiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan pekerjaan untuk datang ke masjid menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu berapa banyak pula orang yang hari ini tak ada lagi waktunya, tak lagi bisa menyempatkan di sela-sela kesibukan itu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah baginya untuk tidak mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu enteng baginya tidak meninggalkan segala urusan duniawinya demi untuk mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang sibuk. Hari ini ada orang yang banting tulang peras keringat hanya mencari nafkah, mencari rizki. Ada pula orang yang memutar otaknya untuk mencari kekayaan, mengais rizki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa rizki itu akan berkah kalau dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rizki yang diberikan Allah itu akan menjadi laknat, akan menjadi tidak berkah kalau tidak dibarengi dengan mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijanjikan dunia ini kepada kita? Apa yang dijanjikan oleh dunia ini sehingga kau begitu mudah meninggalkan perintah Allah? Apa yang dijanjikan oleh pekerjaan, oleh atasanmu sehingga kau tak mau datang menghadap Allah? Apa yang dijanjikan oleh anak istri dan keluargamu sehingga engkau tak mau datang memenuhi panggilan Allah yang sekali dalam sepekan ini? Kata Nabi, man tarakas shalah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, faqad kafara, maka dia kafir dengan nyata. Orang yang sudah meninggalkan solat dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, dia tinggalkan solatnya 3 kali, berarti dia sudah kafir. Wa kafara jihara, dan dia kafir secara zahir, lantang kafirnya, keluar dia dari Islam, murtad. Maka orang yang murtad tak layak lagi untuk disolatkan ketika dia wafat, tak layak lagi untuk dikafankan ketika dia meninggal. Lalu bagaimana? Campakkan dia ke batang sungai. Begitulah ajaran Nabi dalam mengajarkan kita tak yang meninggalkan solat. Solat yang 5 waktu sehari semalam kita tinggalkan tanpa uzur syar'i akan dicap oleh agama bahwa kita adalah orang yang murtad, keluar dari Islam. Lalu bagaimana dengan solat Jumat? Siapa yang meninggalkan solat Jumat salasa maratin, 3 kali secara berturut-turut, maka dia akan dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Allah panggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Allah panggil kita dengan panggilan kasih sayang. Apa masalahmu? Apa beban pikiranmu? Apa yang sedang kau derita? Kata Allah, datanglah. Apa yang sedang kau tanggung hari ini? Musibah seberat apa yang sedang kau pikul di pundakmu? Kata Allah. Allah panggil kita, datanglah ke rumah Allah. Sampai di sini, tempelkan jidatmu ke lantai, menandakan kita adalah makhluk manusia biasa, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Segala sesuatu kita laporkan kepada Sang Khalik, kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita akan memperoleh apa yang telah diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke rumah Allah, tempelkan jidatmu ke lantai. Ketika itu kau ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Segala puji bagi Allah, yang layak untuk disembah hanya Dia saja. Tidak ada yang patut disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala.
maka hari ini kau keluhkan, kau sampaikan keluh kesahmu, kau sampaikan beban derita hidupmu, kau sampaikan berapa berat ujian musibah yang sedang kau pikul, sampaikan hanya kepada Dia, karena Dialah yang tahu solusi jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita punya hari ini. Setiap kita yang hadir di rumah Allah hari ini punya masalah. Ada yang bermasalah dengan keluarganya, anak istrinya, dengan tetangganya, dengan mertuanya, dengan sahabatnya. Hari ini ada orang yang punya masalah dengan pekerjaannya, dengan atasannya. Ada orang yang punya masalah dengan lingkungan hidupnya. Maka tidak ada satupun kita yang hadir di rumah Allah hari ini yang tak punya masalah. Maka hari ini kita mencoba sedikit untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati, menyampaikan kebahagiaan yang telah diberikan, dijanjikan Allah. Ketika kita berada di dalam rumah Allah, maka sampaikan semua itu kepada Allah, maka ketenangan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan kebahagiaan, Dia yang menurunkan ketenangan. Kemana Dia turunkan? Ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka apapun masalah kita, apapun yang membuat kita terkendala hari ini sehingga hilang senyum dan kebahagiaan pada diri kita, maka ingat bahwa apa yang kita rasakan hari ini, ujian yang kita pikul hari ini, sebenarnya itu masih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa kita bertakbir di saat kita memulai sholat? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hati mesti membesarkan Allah, bahwa tidak ada satupun yang besar di dunia ini kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Engkau saja yang besar ya Allah, yang lain kecil. Ujian ini kecil, kesusahan ini kecil, semuanya kecil, tidak ada yang besar kecuali Engkau ya Allah. Ketika kau sandarkan segala hidupmu kepada Allah, maka semua itu akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati kita. Itulah yang resep kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, yang telah diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita berpacu berlomba mencari kebahagiaan. Kebahagiaan apa yang sedang kau cari di dunia ini? Kau menguras rezeki, banting tulang, peras keringat, mencari harta, menumpuk harta, bahwa kita beranggapan bahwa kebahagiaan itu asalnya dari harta. Ketika uang ada di tangan, maka kebahagiaan bisa kita beli. Tidak, wahai saudaraku. Berapa banyak orang kaya yang tak bahagia? Berapa banyak orang kaya yang sengsara? Berapa banyak orang kaya yang tak merasakan ketenangan di dalam hatinya? Hari ini kita berkutat mencari kebahagiaan, membangun keluarga, anak istri, karena kita beranggapan bahwa keluarga adalah sumber kebahagiaan. Tidak. Berapa banyak orang yang hancur rumah tangganya karena tak bahagia. Hari ini orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bersumber dari pangkat jabatan, kekuasaan yang ada di dalam tangan. Lalu berapa banyak orang yang berkuasa yang pada akhirnya berakhir di dalam penjara. Karena tak apa? Karena tak bahagia, karena tak tenang, karena tidak memperoleh ketenangan di dalam jabatan, genggaman, di dalam genggaman tangan. Lalu di mana letak kebahagiaan itu? Harta tidak menjamin kebahagiaan, kekayaan apalagi, keluarga tidak menjamin ketenangan, pangkat dan jabatan yang berada dalam genggaman tangan pun tidak bisa memberikan kebahagiaan. Lalu apa yang membuat kita bahagia hidup di dunia ini? Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan itu datang ketika kita mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri ini rapuh, wahai saudaraku. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah tulang belulang yang dibalut dengan daging, lalu dicampur dengan darah. Itulah hakikatnya seorang manusia yang pada akhirnya akan masuk ke dalam tanah, hancur jasadnya, berkeping semua tulang belulang, hancur akan menjadi santapan cacing tanah. Itulah kita manusia. Tetapi kebahagiaan yang ada, yang hakiki itu adalah
kebahagiaan di saat kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki bukan terletak kepada harta, bukan terletak pada keluarga, bukan terletak pada pangkat dan kuasa yang ada di dalam genggaman tangan kita, tapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan ketika kita mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah. Itulah yang akan menenangkan pikiran dan hati kita. Ketika otak dan pikiran sudah bahagia tenang, maka kebahagiaan itu akan datang seiring dengan ketenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kegelisahan, kegundahan itu datangnya dari bisikan syaitan. Maka lawan itu semua dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tugas setan memberikan kesakitan, membisikkan ketakutan, membisikkan kelaparan, kesusahan di dalam hati manusia. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Setan itu akan selalu membisikkan kefakiran, kemiskinan, ketakutan, kelaparan. Itu yang dibisikkan setan di dalam hati manusia. Maka lawan itu semua dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan di dalam mulutmu Allahu Akbar, maka sinkronkan dengan hatimu bahwa tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir mengingat Allah, datang ke rumah Allah, mengingat Allah, menyembah Allah, itu semua adalah cara dari Allah untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepada kita manusia. Allah tahu kita tak bahagia dengan pekerjaan kita. Allah Maha tahu kita tidak bahagia dengan keluarga kita. Allah Maha tahu bahwa kita tidak tenang dengan harta kekayaan yang kita punya. Kata Allah, datang ke rumah Allah, datang ke rumahku, kata Allah, sampaikan semuanya kepadaku, maka aku akan menurunkan ketenangan itu di dalam hatimu. Mudah-mudahan semua kita memperoleh kebahagiaan dari Allah, kebahagiaan yang tidak semu, kebahagiaan yang tidak palsu, kebahagiaan yang tidak akan berakhir, yaitu kebahagiaan di saat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.